Sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu, Bapak, Mbak, dan Mas, serta anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, tema ibadah kita pada hari ini diawali dengan satu kata yang kurang enak didengar, apalagi kalau dialami. Menderita. Itulah kata pertama dalam tema kita pada hari ini. Siapa sih orang yang mau menderita? Saya kira semua manusia, bahkan semua makhluk hidup, nggak ada yang mau hidupnya menderita. Kalau kita renung-renungkan, saudara, dan kalau kita pilah-pilah, paling tidak kita bisa melihat ada 4 jenis penderitaan dalam hidup kita berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, penderitaan yang disebabkan oleh kecerobohan, kelalaian, atau kebodohan kita sendiri. Contohnya, misalnya ibu mau masak nasi, beras sudah dimasukkan di tempat, air sudah dituangkan secukupnya, lalu wadahnya diletakkan di dalam rice cooker, kemudian rice cookernya ditutup, lalu ditinggal melakukan aktivitas lainnya. Setengah jam kemudian, ketika perut sudah lapar, kita mau ambil makan, kita ambil piring, kita buka rice cookernya, ternyata masih beras dan air. Karena ternyata ibu lupa memencet tombol untuk memasak air itu. Nah, itu contoh penderitaan kecil yang disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Penderitaan yang kedua, saudara-saudara, adalah penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain terhadap diri kita. Contoh, misalnya bapak habis gajian, kemudian ke ATM dan ambil uang, lalu pergi ke pasar, beli beras untuk keluarga. Sesudah beli beras, lalu pulang. Sampai di rumah, kemudian rogoh-rogoh di kantong. Loh, mana dompet saya? Rupanya sesudah beli beras di pasar, ada orang yang mencopet dompet bapak. Itulah contoh penderitaan kedua yang disebabkan oleh kejahatan atau perbuatan orang lain yang tidak baik kepada kita. Nah, saudara, penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang bukan disebabkan oleh kebodohan atau kelalaian kita sendiri, bukan juga disebabkan oleh kejahatan orang lain, tapi penderitaan yang disebabkan oleh faktor di luar diri manusia yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, yaitu bencana. Baik itu bencana alam maupun juga bencana penyakit seperti yang kita alami saat ini dengan wabah COVID-19 yang masih kita alami saat ini. Tentu saja wabah ini adalah di luar kendali kita. Kita tidak menghendakinya, bukan karena kecerobohan kita, bukan karena kejahatan orang lain, tetapi karena itulah yang harus kita hadapi. Dan akibatnya bukan hanya kita di Bekasi yang merasakan, tapi di seluruh dunia orang merasakan akibatnya. Saudara, penderitaan yang keempat adalah penderitaan yang bukan karena kebodohan, bukan karena kecerobohan, bukan juga karena kejahatan orang lain, bukan juga karena bencana, tetapi penderitaan yang kita alami oleh karena kita melakukannya demi cinta kasih kita kepada orang lain. Sebagai contoh, ini untuk Mas dan Mbak yang masih remaja, yang masih muda. Ketika waktunya kita istirahat, lagi santai di rumah, tahu-tahu ada pesan WA yang masuk. Ternyata dari pacar. WA itu bunyinya, "Beb, anterin aku dong ke Jakarta, ada urusan nih. Aku nggak berani kalau aku harus ke Jakarta sendiri, takut." Nah, pada saat itu tentu saja kita akan membalas WA dari pacar kita itu, "Oke, siap, antar ke Jakarta." Meskipun kita tahu bahwa pergi ke Jakarta juga bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak risiko pergi ke sana. Nah, artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dan anak-anakku juga, penderitaan jenis yang pertama, kedua, dan ketiga tadi adalah penderitaan yang sama sekali tidak kita harapkan, sama sekali tidak kita inginkan untuk terjadi. Namun penderitaan yang nomor 4 adalah penderitaan yang dengan sukarela, bahkan dengan sukacita kita tanggung demi cinta kasih kita, demi kasih sayang kita kepada orang lain. Entah itu pasangan, anak, orang tua, teman, sahabat, bahkan orang asing sekalipun.
Nah, sahabat-sahabat terkasih, Rasul Petrus dalam suratnya mengatakan satu pesan yang penting, yaitu beliau mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Artinya, jika penderitaan itu memang harus kita tanggung sebagai konsekuensi dari perbuatan baik, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan alasannya jelas, saudara-saudara, diungkapkan oleh Petrus, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Nah, saudara-saudara, dengan penegasannya ini seolah-olah Simon Petrus ingin mengatakan, jangan berberat hati, jangan bersusah hati, ojo owel kalau kita harus berkorban demi kebaikan. Kenapa? Karena kita punya teladan. Itu loh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menderita dan wafat untuk kebaikan umat manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, jujur saya seringkali berpikir begini. Kenapa ya kok orang Kristen ini, terutama di Indonesia, kenapa orang-orang Kristen di Indonesia ini tahan banting sekali loh. Dipersekusi di sana sini, dihina di sana sini, dikafir-kafirkan di sana sini, mau bikin gereja ngurus IMB-nya susah, sudah dapat IMB-nya malah dicabut oleh wali kota, sampai akhirnya direwangi ibadah panas-panasan di depan istana negara. Disuruh presiden ibadah di rumah, tidak di gereja, oke. Sesudah ibadah di rumah malah dibubarkan paksa oleh pengurus RT. Tapi kok yo meneng wae? Kok yo diam saja? Apakah karena kita lemah? Apakah karena kita kecil? Apakah karena kita minoritas? Bisa jadi. Mungkin iya. Tapi saya percaya tahan bantingnya orang-orang Kristen itu dikarenakan pertama-tama kita percaya kita memiliki satu teladan, kita punya seorang junjungan yang sudah menderita dan sudah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Kita menyembah Allah yang bukan hanya tahu dan mengerti arti penderitaan. Kita menyembah Allah yang juga turut menderita bersama ciptaannya. Sehingga dalam penderitaan Kristus itulah kita terhisap, kita direngkuh, dan kita dikuatkan menghadapi segala penderitaan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang mungkin akan terjadi. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, hal kedua yang saya aminkan ketika kita menghadapi penderitaan dan bisa kuat menghadapinya adalah bahwa karena Kristus sudah berjanji sebelum Ia kembali kepada Bapa di sorga, Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Kristus menjanjikan bahwa Bapa memberikan kepada kita sang penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketika kita menghadapi rupa-rupa pergumulan, rupa-rupa penderitaan, rupa-rupa kesengsaraan, bahkan fitnah dan persekusi, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Allah Sang Bapa itu hadir di dalam kita. Kristus hadir di dalam kita. Roh Kudus hadir di dalam kita. Kita, yaitu saudara dan juga saya, tidak sendirian. Yesus mengungkapkan hal itu dengan sangat indah, dengan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kata-kata Yesus itu jadi mengingatkan saya kepada satu lirik lagu, saudara, yang sempat ngehits di tahun 2009 silam. Lagu yang dipopulerkan oleh satu grup bernama Pasto. Lagunya kurang lebih begini. Aku hanya pergi
untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu. Seperti itu kurang lebih lagunya. Perkataan Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ini menarik. Karena frase yatim piatu di situ bukan hanya bicara soal keberadaan seseorang yang tidak punya orang tua. Frase yatim piatu yang digunakan di situ dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah kata orphanos, yang dalam bahasa Inggris kemudian dialih bahasakan menjadi orphan atau yatim piatu. Tetapi orphanos, saudara, juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi kata bereaved. Bereaved berarti suatu kondisi kesedihan mendalam yang dialami oleh seseorang karena ditinggalkan orang yang dicintainya yang meninggal dunia. Bereaved juga berarti perasaan limbung ketika seseorang harus hidup seorang diri tanpa ada siapapun yang mensupport atau mendukung dia. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ia hendak memberikan penghiburan kepada para muridnya yang tidak lama lagi akan ditinggalkannya, bahwa Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, itulah yang nantinya akan menghiburkan, melipurkan kesedihan, mengisi kekosongan, menguatkan dalam kelimbungan, bahkan menerangi dalam kegelapan yang timbul di dalam batin para murid karena kepergian Yesus dari dunia ini. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa kata-kata Yesus inilah yang memampukan para muridnya sesudah ia naik ke sorga untuk melanjutkan kehidupan dan persekutuan mereka bersama. Turunnya Roh Kudus kepada para murid dalam peristiwa Pentakosta seolah menjadi penggenapan dari kata-kata Yesus ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan, dari firman yang kita baca pada hari ini, kita mendapatkan dasar mengapa kita, pengikut-pengikut Yesus, harus kuat menjalani rupa-rupa penderitaan. Pertama, karena kita punya teladan, kita punya junjungan, kita punya juru selamat yang lebih dulu sudah menderita dalam hidupnya. Bahkan sudah mewadahi, merengkuh, menanggung derita kita di dalam penderitaannya sendiri. Yang kedua, kita kuat menjalani penderitaan karena Allah sudah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketika kita dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kelimbungan, dan dalam kebimbangan hidup, Roh Kudus itulah yang memberikan pertolongan. Kita menderita, tapi Rohnya memberi pertolongan. Sahabat-sahabat terkasih, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan curhat dari salah seorang ibu warga jemaat kita yang sangat aktif sebagai relawan mandiri di lingkungan masyarakat di sekitarnya, bahkan di tengah wabah COVID-19 ini. Dalam spirit solidaritas, beliau membantu orang-orang di sekitarnya dengan menyalurkan bantuan dari pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat miskin di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan saudara, ketika ada salah satu tetangga dekat rumahnya yang ternyata positif terpapar virus corona dan harus menjalani isolasi mandiri, beliau dan hanya seorang temannya yang lain, hanya mereka berdua dan tidak ada tetangga yang lain yang mau membantu. Mereka berdua dengan tekun menolong tetangga yang terkena virus itu. Memberikan bantuan bahan pokok, memberikan bantuan berupa makanan matang dan bantuan-bantuan lain. Hari demi hari mereka menolong saudara ini sampai pulih. Nah saudara, apakah saudara tahu apa yang kemudian beliau terima dari tetangga-tetangga lain di sekitarnya? Apakah pujian, apresiasi, dan acungan jempolkah? Sayangnya tidak.
Beliau justru mendapatkan cemoohan. Beliau justru mendapatkan nyinyiran. Beliau justru kemudian dijauhi, bahkan dipandang negatif. Disebut sok pahlawan. Dibilang ada maunya. Dan lain-lain. Miris memang. Tapi beliau jalan terus, saudara. Spirit kesepenanggungan di tengah-tengah penderitaan yang ada dalam hatinya memimpin dia, memimpin hati dan pikirannya untuk terus melayani sesama. Seolah-olah ada nyanyian di dalam hatinya yang bergema, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang miskin dan tubuhnya lemah, meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Saudara-saudara, tetaplah kuat di dalam penderitaan yang memang harus kita tanggung. Saudara tidak sendirian. Roh Kudus, Sang Penolong itu, senantiasa berada di dalam diri dan kehidupan saudara. Kita menderita, tapi Roh Allah menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.